Selamat datang di Bahasin Buku. Pernahkah Anda benar-benar berhenti sejenak dan menyadari bahwa apa yang saat ini ada di dalam genggaman Anda, entah itu ponsel, pekerjaan, atau bahkan kegagalan yang sedang Anda rasakan, semuanya bermula dari satu titik yang sama? Titik itu adalah pikiran. Selamat datang di bab pertama dari perjalanan hebat kita, membedah mahakarya Napoleon Hill. Hill membuka buku ini dengan sebuah pernyataan yang sangat berani, bahwa pikiran adalah benda. Bukan sekedar benda mati, tapi benda yang sangat bertenaga ketika ia bercampur dengan tujuan yang jelas, kegigihan, dan hasrat yang membara untuk mengubahnya menjadi kekayaan atau objek fisik lainnya. Bayangkan, Hill menghabiskan lebih dari 25 tahun untuk meneliti rahasia ini, mewawancarai ratusan orang paling sukses di masanya demi satu kesimpulan sederhana, bahwa sukses itu bukan soal keberuntungan semata, tapi soal success consciousness atau kesadaran akan kesuksesan. Mari kita masuk ke dalam sebuah cerita yang sangat legendaris di bab ini, kisah tentang Edwin C. Barnes. Barnes adalah orang biasa yang punya mimpi luar biasa. Dia tidak ingin sekedar bekerja untuk Thomas E. Edison, dia ingin menjadi rekan bisnis sang penemu besar itu. Masalahnya, dia tidak punya uang, pendidikannya minim, dan dia tidak mengenal Edison sama sekali. Kebanyakan orang akan menyerah bahkan sebelum mencoba. Tapi tidak dengan Barnes. Dia berangkat ke laboratorium Edison di Orange, New Jersey dengan menumpang kereta barang. Dia tampak seperti gelandangan, tapi di dalam kepalanya, dia sudah melihat dirinya duduk sejajar dengan Edison. Edison kemudian bercerita bahwa ketika dia melihat Barnes pertama kali, dia melihat seorang pria yang benar-benar telah membulatkan tekadnya untuk berhasil. Barnes tidak mendapatkan posisi rekan bisnis di hari pertama. Dia memulai sebagai pekerja biasa dengan gaji kecil. Tapi secara mental, dia terus memperkuat hasratnya. Dia menunggu kesempatannya, dan ketika kesempatan itu datang, lewat produk mesin dikte Edison yang gagal dijual oleh staf lain, Barnes mengambilnya dan berhasil. Itulah makna dari pikiran adalah benda. Barnes tidak berpikir ingin kaya. Dia berpikir dirinya adalah rekan bisnis Edison sampai kenyataan fisik tidak punya pilihan lain untuk mengikuti pikirannya. Namun, Hill juga mengingatkan kita tentang sisi gelapnya lewat kisah Darby. Darby adalah seorang penggali emas yang berhenti hanya karena dia merasa emasnya sudah habis. Dia menjual peralatannya ke tukang loak dan pulang dengan tangan kosong. Tapi tahu apa yang terjadi? Si tukang loak memanggil ahli mesin, melakukan sedikit perhitungan teknis, dan menemukan bahwa emas itu hanya berjarak 3 kaki dari tempat Darby berhenti menggali. Pelajaran besarnya di sini sangat dalam. Kegagalan hanyalah trik hidup untuk menguji seberapa besar keinginan kita. Banyak orang menyerah tepat saat kesuksesan sudah berada di depan mata. Mereka kekurangan satu hal, yaitu keteguhan untuk terus menggali 3 kaki lagi. Sekarang, mari kita tarik ini ke dunia kita hari ini. Di era digital yang serba cepat, kita seringkali merasa ketinggalan. Kita melihat orang sukses di media sosial dan menganggap itu keberuntungan. Padahal, rahasia yang Hill tulis hampir seabad lalu masih sangat relevan. Apakah Anda sedang membangun startup, menulis buku, atau mengejar karir? Pertanyaannya bukan apa yang Anda kerjakan, tapi apa yang mendominasi pikiran Anda. Jika pikiran Anda dipenuhi oleh ketakutan akan kegagalan, maka itulah yang akan Anda tarik ke dalam hidup Anda. Hill menekankan bahwa kita harus menjadi magnet bagi kesuksesan sebelum kita benar-benar menggenggamnya. Relevansinya sangat nyata. Kita hidup di zaman di mana ide bisa bernilai miliaran. Tapi ide tanpa hasrat yang membara dan rencana yang matang hanyalah lamunan. Barnes tidak punya apa-apa selain idenya, tapi itu sudah lebih dari cukup. Jadi, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin Anda bertanya pada diri sendiri, apakah saya sedang menggali atau saya sedang bersiap untuk berhenti? Bab 1 ini adalah fondasi. Hill ingin kita paham bahwa modal utama bukanlah uang di bank, melainkan apa yang ada di antara kedua telinga kita. Namun, pikiran saja tidak cukup jika tidak ada api yang menyalakannya. Itulah kenapa di bab berikutnya, kita akan membahas tentang hasrat, titik awal dari semua pencapaian. Persiapkan diri Anda, karena kita baru saja menyentuh permukaan dari rahasia besar ini. Kita sudah belajar di bab sebelumnya bahwa pikiran adalah benda yang nyata. Tapi sekarang muncul sebuah pertanyaan besar. Bagaimana caranya kita menyalakan pikiran itu agar benar-benar berubah menjadi kenyataan fisik atau tumpukan emas?
Jawabannya ada di bab kedua ini. Napoleon Hill menyebutnya hasrat. Tapi tunggu dulu, ini bukan sekedar keinginan biasa yang muncul saat kita melihat barang mewah di etalase toko. Bukan pula sekedar harapan kosong yang kita ucapkan saat malam tahun baru. Hill berbicara tentang burning desire, sebuah hasrat yang membara, yang melampaui segalanya dan tidak menyisakan ruang untuk kata mundur. Ini adalah titik awal dari semua pencapaian besar dalam sejarah manusia. Hill membawa kita kembali pada kisah Edwin C. Barnes. Barnes tidak sekedar ingin bekerja dengan Edison, dia terobsesi. Dia membakar semua jembatan di belakangnya. Ketika dia berangkat ke Orange, dia tidak berkata, "Saya akan mencoba meyakinkan Edison untuk memberi saya pekerjaan." Dia berkata pada dirinya sendiri, "Saya akan menjadi rekan bisnis Edison, bahkan jika itu memakan sisa hidup saya." Dia tidak meninggalkan jalan untuk melarikan diri. Dia harus menang atau hancur. Itulah perbedaan antara orang yang hanya ingin dan orang yang memiliki hasrat membara. Nah, bagaimana dengan kita? Hill sangat praktis di bab ini. Dia memberikan kita 6 langkah nyata untuk mengubah hasrat menjadi emas atau bentuk kekayaan lainnya. Mari kita bedah satu persatu secara perlahan. Langkah pertama, tetapkan dalam pikiran Anda jumlah uang yang tepat yang Anda inginkan. Tidak cukup hanya bilang, "Saya ingin banyak uang." Sebutkan angkanya. Langkah kedua, tentukan dengan tepat apa yang akan Anda berikan sebagai imbalan atas uang tersebut. Ingat, tidak ada kenyataan sesuatu untuk tanpa apa-apa. Langkah ketiga, tetapkan tanggal yang pasti kapan Anda berniat memiliki uang itu. Langkah keempat, buatlah rencana yang matang untuk melaksanakan hasrat Anda dan mulailah segera baik Anda sudah siap atau belum. Langkah kelima, tuliskan semuanya dalam sebuah pernyataan yang jelas dan ringkas. Jumlahnya, batas waktunya, imbalannya, dan rencananya. Dan langkah keenam, bacalah pernyataan tertulis Anda dengan keras 2 kali sehari, sekali sebelum tidur dan sekali setelah bangun pagi. Saat Anda membacanya, Anda harus melihat, merasakan, dan percaya bahwa Anda sudah memiliki uang atau kesuksesan tersebut. Mungkin bagi sebagian orang saat ini 6 langkah ini terdengar seperti sihir atau sekedar motivasi usang. Tapi coba lihat sekeliling kita. Setiap aplikasi yang Anda gunakan di ponsel Anda, setiap bisnis besar yang Anda lihat di gedung perkantoran, awalnya hanyalah hasrat membara di kepala seseorang. Mereka tidak memulai dengan modal besar, mereka memulai dengan ketidakmampuan untuk menerima kegagalan. Hill menceritakan tentang putranya sendiri yang lahir tanpa telinga dan divonis dokter tidak akan pernah bisa mendengar atau berbicara. Namun Hill menolak itu. Dia menanamkan hasrat untuk mendengar ke dalam pikiran putranya begitu kuat, hingga alam semesta memberikan jalan melalui teknologi dan tekad yang tidak masuk akal. Anak itu akhirnya bisa mendengar dan menjalani hidup normal. Relevansinya hari ini sederhana. Dunia tidak lagi menghargai mereka yang hanya menunggu keajaiban. Jika Anda ingin mengubah karir, membangun komunitas atau mencapai kebebasan finansial, Anda butuh magnet mental itu. Hasrat membara adalah magnet yang akan menarik rencana, orang, dan kesempatan yang Anda butuhkan. Jadi saya ingin Anda menutup mata Anda sejenak. Setelah ini, apakah hasrat Anda sudah cukup panas untuk membakar jembatan di belakang Anda? Ataukah Anda masih menyimpan sekunci penyelamat kalau Anda gagal? Ingatlah pesan Hill, tidak ada batasan bagi pikiran, kecuali batasan yang kita buat sendiri. Hasrat adalah bahan bakarnya, tapi ada satu komponen lagi yang dibutuhkan agar mesin ini tidak mati di tengah jalan. Komponen itu adalah keyakinan. Bagaimana cara kita percaya pada sesuatu yang bahkan belum kita lihat? Itulah yang akan kita bedah di bab berikutnya. Di bab sebelumnya, kita sudah membakar semangat dengan hasrat yang membara. Kita sudah punya target angka yang jelas dan rencana yang mulai disusun. Tapi, mari kita jujur sejenak. Pernahkah Anda merasa saat sedang menuliskan impian itu, ada suara kecil di belakang kepala Anda yang berbisik, "Mana mungkin, kamu kan bukan siapa-siapa." Atau, "Jangan mimpi terlalu tinggi, nanti jatuhnya sakit." Suara itu adalah musuh utama kita. Dan di bab 3 ini, Napoleon Hill membawa senjata paling ampuh untuk membungkamnya. Nama senjata itu adalah keyakinan. Hill tidak sedang bicara soal agama secara dogma di sini. Beliau bicara tentang keyakinan sebagai sebuah keadaan pikiran. Sebuah state of mind yang bisa kita ciptakan sendiri melalui instruksi berulang kepada pikiran bawah sadar kita. Hill menyebut keyakinan sebagai eliksir abadi. Jika pikiran adalah benda,
maka keyakinan adalah zat kimia yang memberinya hidup, kekuatan, dan aksi. Salah satu gagasan paling radikal di bab ini adalah keyakinan bisa diproduksi. Caranya, melalui afirmasi atau instruksi berulang. Bayangkan pikiran bawah sadar Anda seperti sebidang tanah yang sangat subur. Apapun benih yang Anda tanam di sana, baik itu benih keberhasilan atau benih ketakutan, tanah itu tidak peduli. Ia akan menumbuhkan keduanya dengan sama baiknya. Inilah mengapa banyak orang sial secara kronis. Mereka secara tidak sengaja memesan nasib buruk karena pikiran mereka terus-menerus dipenuhi ketakutan dan keraguan. Pikiran bawah sadar mereka hanya menuruti instruksi negatif tersebut melalui prinsip autosaran. Tapi kabar baiknya, kita bisa membalikannya. Hill memberikan kita formula percaya diri, self-confidence formula, yang sangat legendaris. Ada 5 poin utama di sana, tapi intinya satu. Anda harus menuntut diri Anda sendiri untuk bertindak. Anda harus berjanji bahwa tidak ada pikiran negatif yang boleh menetap lama di kepala Anda. Anda harus menyadari bahwa kekayaan yang abadi hanya bisa dibangun di atas kebenaran dan keadilan, sehingga Anda tidak akan menggunakan cara-cara yang merugikan orang lain untuk sukses. Keyakinan adalah titik awal dari semua keajaiban. Ia adalah satu-satunya penawar bagi kegagalan. Mari kita lihat contoh nyata yang Hill berikan. Mahatma Gandhi. Pikirkan ini, Gandhi tidak punya tentara, dia tidak punya uang. Dia tidak punya kekuasaan politik formal. Tapi, dia punya sesuatu yang jauh lebih besar. Dia punya keyakinan. Gandhi berhasil menggerakkan 200 juta orang untuk bersatu, bukan melalui kekerasan, melainkan melalui kekuatan pikiran yang bercampur dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Itu adalah bukti fisik bahwa ketika hasrat yang membara dicampur dengan keyakinan, ia bisa menjadi kekuatan yang mengubah sejarah dunia. Di dunia kita sekarang, di mana semuanya serba kompetitif, relevansi bab ini sangat kuat. Kita sering terjebak dalam sindrom impostor, perasaan bahwa kita tidak layak sukses. Bab ini menantang Anda. Jika Anda bisa percaya pada kegagalan Anda sendiri, kenapa Anda tidak menggunakan energi yang sama untuk percaya pada keberhasilan Anda? Saat Anda bangun pagi dan melakukan afirmasi, meskipun realitas saat ini mungkin masih sulit, Anda sebenarnya sedang mengirim instruksi kerja ke pikiran bawah sadar Anda. Seperti magnet, pikiran yang penuh keyakinan akan mulai menarik ide, orang, dan peluang yang selaras dengan impian Anda. Jadi, tantangan untuk Anda hari ini sederhana namun mendalam. Mulailah menuliskan pernyataan diri Anda. Katakan pada diri Anda sendiri setiap hari bahwa Anda bisa, Anda layak, dan Anda akan mencapainya. Keyakinan adalah bahan kimia utama. Tapi bagaimana instruksi keyakinan ini bisa masuk ke ruang mesin pikiran bawah sadar kita dengan lebih efektif? Jawabannya ada di bab 4, tentang autosaran. Kita akan belajar bagaimana menjadi supir bagi pikiran kita sendiri, bukan sekedar penumpang yang pasrah dibawa kemana saja. Ingat, tidak ada batasan bagi pikiran, kecuali batasan yang kita buat sendiri. Kita sudah melangkah cukup jauh. Kita sudah punya hasrat yang membara dan keyakinan yang mulai tumbuh. Tapi mungkin Anda bertanya-tanya, bagaimana caranya agar keyakinan itu benar-benar mendarah daging? Bagaimana cara memprogram otak kita agar bekerja otomatis mengejar impian tersebut? Jawabannya ada di bab 4 ini. Napoleon Hill memperkenalkan sebuah konsep yang sangat kuat bernama autosaran. Secara sederhana, ini adalah agen komunikasi antara bagian pikiran tempat kita berpikir sadar dengan gudang raksasa yang disebut pikiran bawah sadar. Inilah rahasianya. Tidak ada satupun pikiran, baik itu negatif maupun positif, yang bisa masuk ke pikiran bawah sadar tanpa bantuan prinsip autosaran ini. Kita adalah satpam di gerbang pikiran kita sendiri. Bayangkan, pikiran bawah sadar Anda seperti sebidang kebun yang sangat subur. Jika Anda tidak dengan sengaja menanam benih bunga atau tanaman yang bermanfaat, maka secara alami rumput liar akan tumbuh dan memenuhi kebun itu.
Otosaran adalah cara kita menanam benih tersebut secara sadar. Namun ada satu kesalahan fatal yang sering dilakukan banyak orang. Banyak orang mencoba melakukan afirmasi atau berkata, "Saya kaya, saya sukses," tapi itu tidak berhasil. Mengapa? Karena kata-kata yang diucapkan dengan datar, tanpa emosi, tidak akan pernah sampai ke pikiran bawah sadar. Hill menekankan bahwa pikiran bawah sadar Anda hanya akan mengenali dan bertindak berdasarkan pikiran yang telah bercampur dengan emosi atau perasaan. Jika Anda membaca pernyataan hasrat Anda tanpa merasakan getaran emosinya, maka Anda tidak sedang melakukan otosaran, Anda hanya sedang membuang waktu. Hill memberikan panduan praktis di sini. Dia meminta kita kembali ke 6 langkah yang ada di bab 2. Pertama, pergilah ke tempat yang tenang di malam hari, tutup mata Anda, dan bacalah keras-keras pernyataan tertulis tentang jumlah uang atau kesuksesan yang Anda inginkan. Saat melakukan ini, Anda harus melihat diri Anda sendiri sudah memiliki uang itu dalam genggaman. Anda harus merasakan sensasinya sekarang juga. Ulangi ini setiap pagi dan malam sampai benar-benar bisa memvisualisasikannya di dalam pikiran Anda. Hill mengingatkan bahwa ini bukan sekedar tugas membaca, melainkan sebuah proses untuk menciptakan kebiasaan mental yang baru. Mari kita bicara jujur. Di dunia sekarang, kita sebenarnya sedang diserang oleh otosaran setiap detiknya. Saat Anda melihat media sosial dan merasa diri Anda kurang beruntung, Anda sebenarnya sedang memberikan otosaran negatif ke pikiran bawah sadar Anda. Saat Anda mengeluh tentang ekonomi atau nasib buruk, Anda sedang menanam rumput liar di kebun pikiran Anda. Napoleon Hill ingin kita mengambil kendali atas kemudi ini. Relevansinya sangat nyata. Orang-orang tersukses di dunia, para atlet elit, pengusaha besar, hingga seniman, semuanya melakukan visualisasi. Mereka melihat kemenangan di kepala mereka ribuan kali sebelum kemenangan itu benar-benar terjadi di lapangan. Jika Anda bisa meyakinkan pikiran bawah sadar Anda bahwa Anda sudah memiliki apa yang Anda inginkan, pikiran bawah sadar itu akan mulai memberikan Anda rencana-rencana praktis untuk mewujudkannya. Anda akan mulai melihat peluang yang sebelumnya tak terlihat, hanya karena radar mental Anda sudah diatur ulang. Jadi, tantangan untuk Anda mulai malam ini. Jangan hanya membaca impian Anda. Rasakan getarannya, lihat warnanya, cium baunya. Jadikan itu nyata di kepala Anda sampai dunia nyata tidak punya pilihan lain untuk mewujudkannya. Otosaran adalah bensin bagi mesin bawah sadar kita. Tapi bensin saja tidak cukup jika mesinnya tidak tahu arah mana yang harus dituju secara teknis. Bagaimana cara kita mengumpulkan informasi dan keahlian yang benar-benar kita butuhkan untuk mencapai target itu? Di bab selanjutnya, kita akan membahas tentang pengetahuan khusus. Kita akan belajar bahwa pengetahuan bukanlah kekuatan. Ia hanyalah kekuatan potensial sampai Anda susun menjadi sebuah rencana aksi yang nyata. Kita sering sekali mendengar sebuah kalimat yang sudah dianggap sebagai kebenaran mutlak. Pengetahuan adalah kekuatan. Tapi, jika itu benar, mengapa banyak orang dengan gelar berderet-deret justru kesulitan secara finansial, sementara mereka yang mungkin tidak lulus sekolah malah memimpin perusahaan raksasa? Di bab 5 ini, Napoleon Hill akan membedah sebuah kesalahan pahaman besar tentang pendidikan. Beliau menjelaskan bahwa pengetahuan hanyalah kekuatan potensial, dan ia tidak akan pernah menjadi kekuatan nyata kecuali jika ia diorganisir menjadi rencana aksi yang jelas dan diarahkan pada tujuan yang pasti. Jadi, lupakan sejenak anggapan bahwa Anda harus tahu segalanya untuk sukses. Hari ini kita akan belajar tentang pengetahuan khusus dan bagaimana cara menggunakannya untuk mengubah impian menjadi tumpukan emas. Napoleon Hill membagi pengetahuan menjadi 2 jenis, pengetahuan umum dan pengetahuan khusus. Pengetahuan umum, betapapun luas atau besarnya, tidak terlalu berguna dalam upaya mengumpulkan uang. Sebaliknya, pengetahuan khusus adalah pengetahuan yang diorganisir secara cerdas untuk tujuan tertentu. Ada satu rahasia penting yang ditekankan penulis. Kata terpelajar atau educated sebenarnya berasal dari bahasa Latin educo, yang berarti mengembangkan dari dalam.
Jadi, orang yang benar-benar terpelajar bukanlah orang yang memiliki banyak fakta di kepalanya, melainkan orang yang telah mengembangkan pikirannya sehingga ia bisa mendapatkan apapun yang ia inginkan tanpa melanggar hak orang lain. Jika ingin mendapatkan pengetahuan khusus, Anda bisa mencarinya. Kata-kata ini mengingatkan saya pada proses belajar di sebuah perguruan tinggi. Di sana, Anda tidak dituntut untuk menghafal segalanya, tapi diajarkan untuk tahu di mana cara mencari atau mendapatkan informasi. Mari kita masuk ke sebuah kisah legendaris tentang Henry Ford. Suatu ketika, sebuah surat kabar menyebut Ford sebagai seorang pasifis bodoh karena dia tidak tahu banyak tentang fakta sejarah umum. Ford tidak terima dan membawa kasus ini ke pengadilan. Sesampainya di sana, pengacara lawan memberondong Ford dengan pertanyaan-pertanyaan akademis yang sulit. Akhirnya, dengan sangat tenang, Ford menjawab, "Jika saya benar-benar ingin tahu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan bodoh Anda, saya hanya perlu menekan tombol di meja saya dan memanggil orang-orang yang bisa memberikan jawaban apapun yang saya butuhkan." Jawaban itu membuat seisi ruangan terdiam. Ford membuktikan bahwa dia adalah orang terpelajar karena dia tahu bagaimana mendapatkan pengetahuan khusus yang dia perlukan dan bagaimana menyusunnya menjadi rencana yang matang. Inilah poin utamanya. Anda tidak harus memiliki semua pengetahuan itu secara pribadi jika Anda bisa membangun sebuah kelompok mastermind yang menyediakan pengetahuan khusus bagi Anda. Sekarang, mari kita bawa konsep ini ke era digital. Saat ini kita hidup di zaman di mana pengetahuan umum bisa didapatkan dalam hitungan detik lewat Google atau AI. Namun, mengapa masih banyak orang yang merasa tersesat? Itu karena mereka memiliki akses ke informasi, tapi tidak tahu cara menspesialisasikannya menjadi sebuah layanan atau produk yang dibutuhkan pasar. Relevansinya sangat jelas, gelar universitas hanyalah awal. Hill menyebutkan bahwa banyak sarjana menganggur karena mereka hanya membawa pengetahuan umum tanpa tahu cara menjualnya. Di sisi lain, dunia saat ini sangat menghargai mereka yang memiliki pengetahuan khusus di bidang-bidang tertentu, entah itu teknologi, pemasaran, atau seni, dan mampu merangkainya menjadi rencana aksi yang nyata. Jadi, jika Anda merasa kurang dalam pendidikan formal, jangan berkecil hati. Anda bisa membeli atau menyewa pengetahuan itu melalui kerjasama tim. Yang paling mahal dan paling dibutuhkan di dunia ini bukanlah sekedar informasi, melainkan ide dan imajinasi untuk mengorganisir pengetahuan tersebut menjadi solusi bagi orang lain. Sebagai penutup bab ini, saya ingin Anda merenung sebentar. Pengetahuan khusus apa yang sedang saya kembangkan saat ini dan bagaimana saya mengaturnya menjadi sebuah rencana? Ingatlah, pengetahuan hanyalah batu bata. Ia tidak akan menjadi rumah yang megah tanpa ada desain dan tukang yang menyusunnya. Di bab berikutnya, kita akan membedah alat yang paling ajaib untuk menyusun batu bata pengetahuan tersebut menjadi kenyataan. Alat yang mampu melihat melampaui apa yang saat ini ada. Kita akan membedah imajinasi, bengkel pikiran. Bayangkan sebuah bengkel kerja. Tapi ini bukan bengkel yang penuh dengan kepulan asap atau suara mesin yang bising. Ini adalah bengkel tempat rencana-rencana manusia dibuat, tempat hasrat-hasrat abstrak diberi bentuk dan tindakan. Selamat datang di bab 6, sebuah tempat yang Napoleon Hill sebut sebagai bengkel pikiran, yaitu imajinasi. Hill pernah berkata bahwa manusia benar-benar bisa menciptakan apapun yang mampu dia bayangkan. Jika di bab-bab sebelumnya kita sudah membahas tentang hasrat dan keyakinan, maka disinilah benda-benda mental itu mulai dirakit menjadi kenyataan fisik. Kita akan belajar bahwa imajinasi bukan hanya milik seniman atau anak-anak, melainkan alat utama bagi siapapun yang ingin menarik kekayaan. Di bab ini, Hill membagi imajinasi kita menjadi dua jenis yang sangat berbeda cara kerjanya. Pertama, ada yang disebut imajinasi sintetis. Ini adalah fungsi imajinasi yang menyusun konsep, ide, atau rencana lama menjadi kombinasi-kombinasi baru. Hill menegaskan bahwa imajinasi ini tidak menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Ia hanya merakit ulang apa yang sudah ada berdasarkan pengalaman dan pendidikan. Sebagian besar penemu sukses menggunakan jenis imajinasi ini. Namun, yang kedua jauh lebih luar biasa, yaitu imajinasi kreatif.
Melalui fungsi ini, pikiran manusia memiliki kontak langsung dengan kecerdasan tak terbatas. Disinilah firasat atau inspirasi muncul. Ini adalah saluran di mana ide-ide baru yang belum pernah ada sebelumnya masuk ke dalam pikiran kita. Hill memberikan penekanan penting. Imajinasi Anda mungkin saat ini sedang tumpul karena jarang digunakan. Ia seperti otot. Jika tidak dilatih, ia akan melemah. Namun kabar baiknya, imajinasi tidak pernah benar-benar mati. Ia bisa dihidupkan kembali melalui penggunaan terus-menerus. Hill ingin kita paham satu hal, kekayaan besar tidak datang hanya karena kerja keras fisik, melainkan dimulai dari sebuah ide yang dibentuk di dalam imajinasi. Strategi dan rencana untuk mengubah hasrat menjadi uang harus dipoles di sini, di bengkel pikiran ini. Mari kita dengarkan sebuah kisah yang sangat kuat di bab ini, tentang Dr. Frank Gonzalez. Dr. Frank memiliki sebuah hasrat yang membara untuk mendirikan sekolah teknik, tapi dia butuh $1 juta. Angka yang sangat besar di masa itu. Selama 2 tahun dia hanya berpikir dan berharap, tapi dia tidak melakukan apapun. Hingga suatu hari dia memutuskan, saya akan mendapatkan uang itu dalam waktu 1 minggu. Dia masuk ke bengkel imajinasinya. Dia menyusun rencana aksi, lalu dia menyiapkan sebuah khotbah berjudul, "Apa yang akan saya lakukan jika saya memiliki $1 juta?" Keesokan harinya di gereja, dia menyampaikan khotbah itu dengan seluruh jiwa dan imajinasinya. Dia tidak hanya bicara soal uang, dia bicara soal visinya membantu anak muda. Ketika dia selesai dan duduk, seorang pria dari barisan belakang berdiri, berjalan ke arahnya dan berkata, "Dokter, saya percaya pada Anda. Datanglah ke kantor saya besok, saya akan berikan $1 juta itu." Pria itu adalah Philip D. Armour. Uang itu datang bukan karena keberuntungan, tapi karena Dr. Frank memberikan bentuk dan rencana yang jelas pada hasratnya melalui imajinasi, lalu bertindak seketika itu juga. Sekarang lihatlah dunia kita hari ini. Semua aplikasi di ponsel Anda, semua platform besar seperti Instagram atau TikTok sebenarnya hanyalah hasil dari imajinasi sintetis. Mereka mengambil kebutuhan dasar manusia untuk bersosialisasi dan menggabungkannya dengan teknologi yang sudah ada. Relevansinya bagi Anda adalah jangan menunggu ide jenius yang belum pernah ada di bumi. Mulailah dengan apa yang Anda punya, gunakan imajinasi sintetis Anda untuk merancang layanan atau produk yang lebih baik dari yang sudah ada sekarang. Dunia selalu siap membayar mahal untuk sebuah ide yang sudah diorganisir dengan rencana yang matang. Jadi sebelum kita menutup bab ini, coba tanyakan pada diri Anda, kapan terakhir kali saya benar-benar menggunakan bengkel pikiran saya? Ingat, imajinasi hanyalah permulaan. Ia memberikan kita cetak biru atau blueprint. Tapi cetak biru sebagus apapun tidak akan jadi gedung jika tidak ada pekerja yang menyusun batanya. Itulah sebabnya, setelah kita memiliki ide dari imajinasi, kita butuh langkah selanjutnya, perencanaan terorganisir. Persiapkan alat tulis Anda, karena kita akan segera membangun impian itu secara sistematis. Jadi, kita sudah sampai di tahap ini. Anda sudah memiliki hasrat yang membara, Anda sudah mulai membangun keyakinan, dan bengkel imajinasi Anda sudah mulai merancang ide-ide besar. Tapi pernahkah Anda merasa punya ide hebat namun bingung harus memulai dari mana? Atau mungkin Anda sudah mencoba melangkah, tapi di tengah jalan semuanya terasa berantakan? Influencer mengingatkan kita di bab 7 ini bahwa hasrat hanyalah energi abstrak, sampai ia terkristalisasi menjadi rencana aksi yang nyata. Disinilah impian turun ke bumi. Bab ini bukan tentang teori, tapi tentang strategi, tentang bagaimana kita menyusun struktur yang kokoh agar hasrat kita tidak menguap begitu saja menjadi sekedar angan-angan. Di sini, impian turun ke bumi. Bab ini bukan tentang teori, tapi tentang strategi, tentang bagaimana kita menyusun struktur yang kokoh agar hasrat kita tidak menguap begitu saja menjadi sekedar angan-angan. Langkah pertama yang ditekankan Hill sangatlah krusial. Jangan melangkah sendirian. Influencer menyarankan Anda untuk membentuk kelompok mastermind. Ini adalah sekelompok orang yang memiliki pengetahuan atau keahlian yang mungkin Anda tidak miliki, namun mereka bersedia membantu Anda mewujudkan rencana tersebut. Hill menyarankan agar Anda bertemu dengan anggota mastermind ini setidaknya 2 kali seminggu atau lebih sering
sampai rencana Anda benar-benar matang. Dan ingat satu hal, tidak ada orang yang sukses sendirian tanpa dukungan orang lain. Anda harus memberikan imbalan atau manfaat bagi setiap anggota mastermind Anda, karena tidak ada orang yang akan bekerja tanpa kompensasi dalam bentuk apapun. Sekarang, mari kita bicara tentang kegagalan dalam perencanaan. Hill memberikan perspektif yang sangat menyentuh di sini. Jika rencana pertama Anda gagal, jangan menyerah. Kegagalan sementara itu hanyalah pesan bahwa rencana Anda tidak cukup kuat. Bangunlah rencana baru. Jika rencana kedua gagal, buatlah yang ketiga, dan seterusnya, sampai Anda menemukan rencana yang berhasil. Kebanyakan orang gagal karena mereka tidak memiliki kegigihan untuk terus membuat rencana baru saat rencana lama mereka runtuh. Ingatlah, pengikut yang cerdas adalah mereka yang belajar untuk menjadi pemimpin yang hebat melalui perencanaan yang sistematis. Influencer juga membedah atribut kepemimpinan di bab ini, seperti keberanian yang tak tergoyahkan, pengendalian diri, dan kebiasaan memberikan lebih dari yang diharapkan. Kepemimpinan yang sukses memerlukan perencanaan yang matang, bukan sekedar memerintah. Mari kita bawa ini ke konteks kita sekarang. Bayangkan Anda ingin membangun sebuah bisnis di era digital atau merintis karir baru. Seringkali, kita terjebak dalam kerja keras tanpa rencana cerdas. Kita sibuk tapi tidak produktif. Hill memperkenalkan formula QQS sebagai standar dalam memasarkan jasa atau diri kita, yaitu kualitas, kuantitas, dan semangat kerjasama. Apakah kualitas kerja Anda sudah maksimal? Apakah kuantitasnya sudah mencukupi? Dan yang paling penting, apakah Anda bekerja dengan semangat kerjasama yang menyenangkan? Tanpa semangat kerjasama, kualitas dan kuantitas kerja Anda tidak akan bisa membawa Anda ke puncak. Influencer juga mencantumkan 30 penyebab utama kegagalan yang sangat relevan untuk introspeksi diri kita hari ini. Mulai dari kurangnya tujuan hidup yang jelas, sifat menunda-nunda, hingga kurangnya disiplin diri. Cobalah untuk memeriksa daftar itu di waktu luang Anda, dan tanyakan, mana dari poin ini yang sedang menghambat saya? Jadi, siapkan pena dan kertas Anda. Mulailah menyusun rencana Anda dan pilihlah siapa saja yang akan Anda undang ke dalam lingkaran mastermind Anda. Perencanaan yang matang adalah peta menuju tujuan Anda. Namun, ada satu hal yang sering kali membuat rencana sehebat apapun terhenti di tengah jalan. Hal itu adalah keraguan saat harus mengambil langkah terakhir. Itulah sebabnya, di bab 8, kita akan membahas tentang keputusan. Bagaimana cara memangkas sifat menunda-nunda dan berani mengambil langkah pasti menuju kemenangan. Kita sudah bicara tentang banyak hal hebat sejauh ini, tentang hasrat, imajinasi, dan bagaimana menyusun rencana yang matang di atas kertas. Tapi, apa gunanya peta yang sempurna jika Anda tidak pernah menginjak pedal gas? Apa gunanya rencana yang brilian jika Anda terus-menerus terjebak dalam keraguan? Selamat datang di bab 8. Di sini, Napoleon Hill membedah salah satu musuh terbesar manusia, penundaan. Melalui analisis terhadap lebih dari 25.000 pria dan wanita yang mengalami kegagalan, Hill menemukan fakta mengejutkan bahwa kurangnya keputusan atau kebiasaan menunda adalah penyebab utama kegagalan bagi hampir setiap orang. Bab ini bukan sekedar tentang memilih A atau B. Ini adalah tentang kekuatan mental untuk mengambil langkah pasti dan tidak menoleh ke belakang. Hill melakukan pengamatan mendalam terhadap lebih dari 500 orang yang telah mengumpulkan kekayaan jauh melampaui angka $1 juta. Beliau menemukan satu pola yang sangat jelas, yaitu setiap orang sukses memiliki kebiasaan mengambil keputusan dengan cepat dan mengubah keputusan tersebut dengan sangat lambat jika memang harus diubah. Sebaliknya, mereka yang gagal, jika mereka mampu mengambil keputusan sama sekali, biasanya mengambilnya dengan sangat lambat, tapi mengubahnya dengan sangat cepat dan sering. Ada satu nasihat penting dari Hill yang sangat menonjol di bab ini. Hati-hati dengan opini orang lain. Opini adalah komoditas termurah di dunia. Semua orang punya gudang opini yang siap diberikan kepada siapapun yang mau mendengarnya.
Jika Anda membiarkan opini orang lain, bahkan orang terdekat Anda mempengaruhi keputusan Anda, maka Anda tidak akan pernah berhasil dalam bidang apapun, apalagi dalam mengubah hasrat menjadi uang. Hill menekankan bahwa Anda memiliki pikiran dan otak Anda sendiri. Gunakanlah itu untuk mengambil keputusan Anda sendiri. Anda boleh mencari informasi atau bekerja sama dengan kelompok mastermind Anda, tapi pastikan hanya mereka yang benar-benar selaras dengan tujuan Anda yang boleh berada di lingkaran keputusan itu. Hill kemudian membawa kita ke sebuah momen paling bersejarah dalam peradaban manusia untuk menjelaskan kekuatan sebuah keputusan yang nyata, yaitu penandatanganan Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Bayangkan, 56 orang yang berkumpul di Philadelphia. Mengambil keputusan untuk menandatangani dokumen itu bukanlah sekedar pilihan politik biasa. Di masa itu, keputusan tersebut berarti pengkhianatan terhadap Raja Inggris. Hukumannya? Kematian di tiang gantungan. Namun, mereka mengambil keputusan itu dengan cepat dan teguh. Itulah yang disebut Hill sebagai keputusan yang didukung oleh keberanian. Mereka tidak menunggu semua kondisi jadi aman. Mereka menciptakan kenyataan baru melalui keputusan yang tak tergoyahkan. Tanpa keputusan berani itu, Amerika mungkin tidak akan pernah ada sebagai bangsa merdeka. Mari kita tarik ini ke meja kerja kita masing-masing hari ini. Kita hidup di zaman information overload. Kita sering mengalami apa yang disebut analysis paralysis, terlalu banyak menimbang, terlalu banyak riset, hingga akhirnya tidak pernah memutuskan apapun. Berapa banyak dari kita yang punya ide bisnis hebat, tapi terhenti hanya karena komentar negatif di media sosial, atau karena saudara kita bilang, itu tidak mungkin. Hill mengingatkan kita bahwa keputusan sejati membutuhkan kemandirian pikiran. Jika Anda ingin sukses, belajarlah untuk menutup telinga dari bisikan-bisikan yang melemahkan. Belajarlah untuk berani membuat keputusan meskipun Anda belum melihat seluruh jalannya. Ingatlah, dunia hanya memberikan tempat bagi orang yang kata dan tindakannya menunjukkan bahwa ia tahu persis kemana ia akan pergi. Jadi, saya ingin Anda merenung sejenak. Keputusan besar apa yang sedang Anda tunda saat ini hanya karena Anda takut akan apa yang mungkin dipikirkan orang lain? Mengambil keputusan adalah langkah awal yang besar. Tapi, Napoleon Hill tahu bahwa keputusan sehebat apapun akan layu jika tidak disirami dengan satu hal penting lainnya. Apa yang terjadi ketika keputusan Anda dihantam oleh badai kesulitan? Bagaimana cara Anda tetap berdiri teguh saat semua orang menyerah? Itulah yang akan kita bahas di bab selanjutnya. Kegigihan, bahan rahasia yang mengubah keputusan menjadi kemenangan yang abadi. Pernahkah Anda merasa sudah memberikan segalanya? Rencana sudah matang, keputusan sudah diambil. Tapi tiba-tiba, dunia seolah menampar Anda dengan kegagalan yang telak. Di titik itulah, kebanyakan orang berhenti. Mereka meletakkan alat gali mereka tepat saat emas hanya berjarak beberapa senti lagi. Selamat datang di bab 9. Di bab ini, Napoleon Hill membahas tentang satu elemen yang membedakan antara sang pemenang dan mereka yang hanya menjadi penonton sejarah. Kegigihan. Hill mengatakan bahwa kegigihan adalah faktor penting dalam proses mengubah hasrat menjadi padanan fisiknya, atau uang. Tanpa kegigihan, Anda akan kalah bahkan sebelum memulai. Namun dengan kegigihan, kegagalan hanyalah sebuah persinggahan sementara sebelum kemenangan besar tiba. Ada satu kalimat Hill yang sangat kuat di bab ini. Kegigihan bagi karakter manusia adalah seperti karbon bagi baja. Baja tanpa karbon akan rapuh, begitupun manusia tanpa kegigihan. Hill menjelaskan bahwa dasar dari kegigihan adalah kekuatan kemauan. Ketika kemauan dan hasrat bergabung dengan benar, mereka menjadi pasangan yang tak bertendambung. Kebanyakan orang sukses yang diteliti Hill ternyata bukanlah orang yang paling pintar atau paling beruntung, melainkan mereka yang memiliki kesadaran akan kegigihan yang luar biasa. Hill jujur mengatakan bahwa kekurangan kegigihan adalah kelemahan umum bagi hampir setiap orang. Ini adalah kelemahan yang bisa diatasi dengan usaha. Pertanyaannya, bagaimana cara membangunnya? Hill menekankan bahwa kegigihan adalah keadaan pikiran, dan karena itu ia bisa dipupuk. Ada beberapa faktor yang membentuknya, seperti kejelasan tujuan, hasrat yang membara, kemandirian, kejelasan rencana, hingga kebiasaan.
Salah satu bagian paling penting di bab ini adalah 4 langkah menuju kegigihan. Ini adalah resep sederhana yang tidak membutuhkan kecerdasan luar biasa, hanya disiplin diri. 1. Miliki tujuan yang jelas yang didukung oleh hasrat membara untuk mewujudkannya. 2. Buat rencana yang jelas yang dinyatakan dalam tindakan terus-menerus. 3. Tutup pikiran Anda rapat-rapat terhadap semua pengaruh negatif dan mengecilkan hati, termasuk saran dari kerabat atau teman. 4. Bentuklah aliansi atau kerjasama dengan 1 atau lebih orang yang akan mendorong Anda untuk terus maju dengan rencana dan tujuan Anda. Mari kita bicara tentang realita kita sekarang. Kita hidup di zaman instan. Kita ingin sukses secepat kilat. Jika video kita tidak viral dalam semalam, atau bisnis kita tidak untung dalam sebulan, kita merasa gagal. Hill mengingatkan kita melalui sumber ini bahwa kegagalan sementara seringkali membawa benih keberhasilan yang setara. Relevansinya hari ini sangat dalam. Kegigihan bukan berarti Anda tidak pernah jatuh, tapi Anda menolak untuk tetap berada di bawah. Lihatlah para pengusaha besar atau atlet dunia saat ini. Di balik satu momen kemenangan mereka, ada ribuan jam kegigihan dalam kesunyian, saat tidak ada orang yang bertepuk tangan. Mereka mengikuti 4 langkah Hill tadi, terutama langkah keempat, yaitu memiliki sistem pendukung atau aliansi yang kuat. Jadi, jika hari ini Anda merasa ingin menyerah karena keadaan ekonomi atau tantangan hidup, ingatlah bahwa kegigihan adalah asuransi satu-satunya terhadap kegagalan. Selama Anda tidak berhenti menggali, Anda tidak akan pernah benar-benar kalah. Sebelum kita mengakhiri bab ini, tanyakan pada diri Anda, apakah rencana saya sudah didukung oleh tindakan yang berkesinambungan, atau saya hanya bergerak saat merasa bersemangat saja? Kegigihan adalah mesin yang terus berjalan, tapi mesin yang kuat butuh bahan bakar dan struktur yang lebih besar lagi untuk mencapai skala yang luar biasa. Napoleon Hill tahu bahwa ada satu rahasia lagi untuk melipat gandakan kekuatan pribadi kita. Bagaimana cara mendapatkan kekuatan yang lebih besar daripada yang bisa kita hasilkan sendiri? Di bab berikutnya, kita akan membahas tentang kekuatan mastermind. Bagaimana menghubungkan pikiran Anda dengan pikiran orang lain untuk menciptakan kekuatan yang tak terbatas. Kita sudah sampai pada tahap di mana rencana-rencana Anda sudah mulai terbentuk dan kegigihan Anda sedang diuji. Tapi, mari kita jujur. Seberapa jauh Anda bisa melangkah sendirian? Pernahkah Anda merasa bahwa meskipun Anda punya hasrat yang besar, Anda kekurangan tenaga atau sumber daya untuk benar-benar meledakkan ide tersebut menjadi kenyataan? Napoleon Hill menyadari hal ini. Beliau tahu bahwa untuk mengumpulkan kekayaan besar dibutuhkan kekuatan. Dan kekuatan tidak lahir dari kerja keras satu orang saja. Di bab 10 ini, kita akan membedah rahasia di balik kesuksesan raksasa-raksasa industri. Sebuah konsep yang beliau sebut sebagai mastermind. Ini bukan sekadar kerja tim biasa. Ini adalah kunci untuk mengakses kekuatan yang jauh melampaui kapasitas otak manusia manapun secara individu. Pertama, mari kita definisikan, apa itu kekuatan? Menurut sumber kita, kekuatan adalah pengetahuan yang diorganisasi dan diarahkan secara cerdas. Pengetahuan saja tidak berguna. Ia harus disusun menjadi rencana aksi melalui kerjasama dengan orang lain agar bisa menjadi kekuatan penggerak. Hill mendefinisikan mastermind sebagai koordinasi pengetahuan dan upaya dalam semangat harmoni antara 2 orang atau lebih untuk pencapaian tujuan yang pasti. Namun, ada sisi yang lebih dalam di sini, sesuatu yang bersifat psikis. Hill menjelaskan bahwa ketika 2 pikiran bersatu, mereka tidak hanya menjadi 2. Sebaliknya, tercipta pikiran ketiga yang tidak terlihat dan tidak berwujud. Sebuah pikiran ketiga atau kekuatan spiritual yang menyatukan energi mereka. Bayangkan, otak manusia itu seperti baterai listrik. Satu baterai mungkin hanya menghasilkan sedikit tenaga. Tapi jika Anda merangkai sekelompok baterai bersama-sama, Anda mendapatkan aliran energi yang luar biasa besar. Begitu juga dengan pikiran manusia. Hill menekankan bahwa seseorang yang memiliki mastermind yang harmonis akan memiliki akses ke energi mental yang jauh lebih besar daripada orang yang mencoba berjuang sendirian. Mari kita lihat contoh dari Andrew Carnegie.
Hill mencatat bahwa Carnegie tidak mengklaim dirinya tahu segalanya tentang teknis pembuatan baja. Namun, ia memiliki sekitar 50 pria di sekelilingnya yang membentuk kelompok mastermind-nya. Carnegie mengarahkan kelompok ini dengan tujuan yang pasti dan semangat harmoni yang total. Hasilnya, kekayaan yang hampir tak terbayangkan di masanya. Hal yang sama dilakukan oleh Henry Ford. Ford memulai tanpa pendidikan dan tanpa uang, tapi melalui aliansi mastermind yang kuat, ia mampu membalikan nasib dan mengubah dunia otomotif. Pesan penulis sangat jelas, Anda tidak perlu memiliki semua pengetahuan, selama Anda tahu bagaimana menarik orang-orang yang memilikinya. Harmoni adalah kuncinya. Jika tidak ada harmoni dalam kelompok tersebut, kekuatan mastermind akan lenyap dan digantikan oleh perpecahan. Bagaimana hal ini berlaku bagi kita sekarang? Di era konektivitas ini, mastermind tidak pernah semudah ini untuk dibentuk. Anda mungkin tidak membutuhkan 50 orang seperti Carnegie. Anda mungkin hanya butuh 2 atau 3 orang rekan yang frekuensinya sama. Orang-orang yang bisa memberikan kritik jujur, ide segar, dan dukungan moral. Apakah Anda punya kelompok belajar, rekan bisnis, atau sekadar sahabat yang rutin berdiskusi tentang visi masa depan? Jika diskusi Anda hanya berisi keluhan, itu bukan mastermind. Mastermind sejati harus memiliki tujuan yang pasti dan harmoni total. Lihat bagaimana startup teknologi sukses dibangun hari ini. Biasanya bukan oleh satu pendiri saja, tapi oleh tim inti yang saling melengkapi pengetahuan khususnya. Mereka adalah manifestasi modern dari teori Hill. Mereka menggabungkan baterai-baterai mental mereka untuk menciptakan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan secara individu. Jadi, tantangan bagi Anda sebelum menutup bab ini adalah, siapa saja orang-orang yang ada dalam aliansi mastermind Anda saat ini, dan apakah Anda sudah memimpin mereka dalam harmoni? Kekuatan mastermind adalah penggerak eksternal yang luar biasa. Namun, Hill tahu bahwa ada satu lagi sumber energi internal dalam diri manusia yang sangat dahsyat, yang jika diarahkan dengan benar, bisa melipat gandakan daya kreatif kita. Energi ini sering disalahpahami, bahkan dihindari. Tapi di bab selanjutnya, kita akan belajar bagaimana mengubah energi dasar ini menjadi daya cipta yang jenius. Kita akan membahas tentang transmutasi seks. Jangan salah sangka, ini adalah rahasia kreativitas yang paling dalam. Sekarang, kita sampai pada salah satu bab yang sering salah pahami, namun sekaligus yang paling penting dalam seluruh filosofi Napoleon Hill. Bab 11. Transmutasi seks. Begitu mendengar kata seks, mungkin pikiran kita langsung tertuju pada hal-hal fisik. Namun, Hill mengajak kita melihat jauh lebih dalam dari itu. Beliau sedang tidak bicara soal moralitas atau agama. Beliau sedang bicara tentang energi mentah manusia. Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa yang sebenarnya mendorong para seniman besar, penemu jenius, dan pemimpin dunia untuk menciptakan karya yang melampaui zaman? Hill menemukan bahwa rahasianya terletak pada kemampuan mereka untuk mengalihkan hasrat yang paling kuat dalam diri manusia ke saluran-saluran kreatif lainnya. Inilah yang disebut sebagai transmutasi. Mari kita bedah apa maknanya. Secara sederhana, transmutasi berarti mengubah satu bentuk energi atau elemen menjadi bentuk lain. Hill menyatakan bahwa hasrat seks adalah emosi manusia yang paling bertenaga. Hasrat ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia bisa memberikan keberanian, daya imajinasi yang tajam, dan kegigihan yang tidak dimiliki orang biasa. Namun, energi ini seperti aliran air yang sangat deras. Jika hanya dibiarkan mengalir untuk kepuasan fisik semata, energinya akan habis begitu saja tanpa meninggalkan jejak prestasi. Tapi, jika energi ini disalurkan kembali melalui rencana dan tindakan yang pasti, ia mampu mengubah seseorang menjadi seorang jenius. Apa itu jenius menurut Hill? Jenius adalah seseorang yang telah belajar meningkatkan getaran pikirannya sedemikian rupa sehingga ia bisa berkomunikasi dengan sumber pengetahuan yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera biasa yang disebut Hill sebagai kecerdasan tak terbatas. Hill mengamati bahwa hampir semua pemimpin hebat dalam sejarah adalah orang-orang yang memiliki hasrat seksual yang sangat tinggi. Namun, mereka belajar cara mengalihkannya menjadi kekuatan penggerak bagi visi mereka. Tanpa energi ini, seseorang mungkin memiliki rencana yang hebat, tapi mereka akan kekurangan api untuk melaksanakannya.
Ada satu fakta menarik yang diungkapkan Hill. Jarang sekali seseorang mencapai kesuksesan besar sebelum usia 40 atau 50 tahun. Mengapa? Karena di usia muda, sebagian besar energi manusia terbuang sia-sia hanya untuk mengejar kesenangan fisik. Baru setelah mereka belajar melakukan transmutasi energi inilah, daya cipta mereka benar-benar meledak. Mari kita tarik ini ke dunia modern. Seringkali kita mendengar istilah passion atau gairah dalam bekerja. Sebenarnya apa yang kita sebut gairah itu adalah bentuk energi transmutasi yang dibicarakan Hill. Saat seorang pengusaha terjaga hingga larut malam demi startupnya, atau seorang atlet berlatih melampaui batas lelahnya, mereka sedang melakukan transmutasi energi. Relevansinya bagi kita hari ini sangatlah besar. Di tengah dunia yang penuh dengan distraksi instan, kemampuan untuk mengendalikan diri dan mengalihkan dorongan impulsif menjadi energi untuk berkarya adalah sebuah superpower. Hill juga memberikan catatan indah tentang peran kasih sayang. Beliau mengatakan bahwa tidak ada yang bisa memberikan inspirasi sehebat cinta dari seorang pasangan yang mendukung. Cinta dan hasrat, ketika digabungkan dan diarahkan dengan benar, akan menjadi obat mujarab yang menyeimbangkan logika dengan intuisi kreatif. Jadi, lihatlah energi yang Anda miliki bukan sebagai beban, namun sebagai bahan bakar pesawat jet. Jika Anda membiarkannya bocor di mana-mana, Anda tetap di tanah. Tapi jika Anda menutup katupnya dan mengarahkannya ke mesin tujuan Anda akan terbang setinggi para jenius. Sebelum kita mengakhiri bab ini, renungkanlah. Apakah energi hidup saya sedang membangun sesuatu yang abadi atau hanya habis untuk kesenangan hari ini? Memahami transmutasi seks adalah tentang menjadi penguasa atas diri sendiri. Kita sudah belajar cara mengumpulkan kekuatan dari luar lewat mastermind. Dan sekarang kita belajar mengelola kekuatan dahsyat dari dalam diri kita sendiri. Namun, di mana sebenarnya semua energi, rencana, dan instruksi ini diproses? Di mana ruang kendali utama dari seluruh sistem kesuksesan ini? Di bab selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar, menjembatan yang menghubungkan pikiran terbatas kita dengan kecerdasan tak terbatas. Kita sudah menempuh perjalanan yang luar biasa. Kita telah membahas hasrat, rencana yang terorganisir, hingga transmutasi energi kreatif. Tapi, pernahkah Anda merasa ada kekuatan misterius yang bekerja di balik layar hidup Anda? Sesuatu yang membuat Anda tiba-tiba mendapatkan ide cemerlang saat mandi, atau justru membuat Anda merasa takut tanpa alasan yang jelas? Selamat datang di bab 12. Di sini, Napoleon Hill memperkenalkan kita pada pikiran bawah sadar. Beliau menyebutnya sebagai mata rantai penghubung antara pikiran terbatas manusia dengan kecerdasan tak terbatas. Ini adalah ruang rahasia tempat semua impuls pikiran Anda dikirim, dikategorikan, dan disimpan, seperti sebuah lemari arsip raksasa yang tidak pernah penuh. Dan yang paling luar biasa, bagian pikiran ini tidak pernah tidur. Ia bekerja 24 jam sehari tanpa henti. Bayangkan pikiran bawah sadar Anda seperti sebuah tanah yang sangat subur. Hill menekankan bahwa pikiran bawah sadar akan menerima dan mengarsipkan apapun yang Anda tanam di sana, baik itu rencana yang hebat maupun ketakutan yang melumpuhkan. Ia tidak peduli apakah benih yang Anda tanam itu baik atau buruk. Ia hanya menjalankan tugasnya untuk mewujudkan impuls tersebut menjadi kenyataan fisik. Inilah sebabnya, jika Anda tidak dengan sengaja menanam hasrat dan rencana sukses, maka secara otomatis, pikiran bawah sadar akan memakan pikiran-pikiran negatif yang berseliweran di sekitar Anda. Namun, ada sebuah kode rahasia agar Anda bisa berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar ini secara efektif. Hill menjelaskan bahwa kata-kata saja tidak cukup. Pikiran bawah sadar hanya merespons impuls pikiran yang telah bercampur dengan emosi atau perasaan. Disinilah Hill memperkenalkan 7 emosi positif utama yang harus Anda gunakan sebagai pupuk utama, yaitu hasrat, keyakinan, kasih sayang, seks, antusiasme, romantisme, dan harapan. Di sisi lain, Anda harus waspada terhadap 7 emosi negatif utama yang bisa merusak seluruh tanaman kesuksesan Anda, yaitu ketakutan, kecemburuan, kebencian, dendam, keserakahan, tahayul, dan kemarahan.
Hill mengingatkan bahwa pikiran bawah sadar tidak bisa menampung emosi positif dan negatif secara bersamaan. Salah satu harus mendominasi. Dan tugas Anda, tugas mutlak Anda adalah memastikan bahwa emosi positiflah yang menjadi penguasa di sana. Mari kita bawa ini ke dunia modern kita yang penuh distraksi. Setiap kali Anda menggulir layar ponsel Anda dan melihat berita buruk atau komentar penuh kebencian, Anda sebenarnya sedang memberi makan pikiran bawah sadar Anda dengan sampah emosional. Sebaliknya, saat Anda secara sadar melakukan visualisasi dan merasakan kegembiraan seolah impian Anda sudah tercapai, Anda sedang melakukan pemrograman ulang pada ruang mesin Anda sendiri. Banyak orang bertanya, kenapa doa saya tidak terkabul? Hill memberikan jawaban yang tajam di bab ini. Jika Anda berdoa untuk kekayaan tapi di dalam hati Anda diliputi ketakutan akan kemiskinan, pikiran bawah sadar akan menangkap frekuensi ketakutan tersebut dan mewujudkannya menjadi nyata. Relevansinya hari ini adalah tentang disiplin mental. Kita harus menjadi satpam yang sangat ketat di gerbang pikiran kita. Jangan biarkan emosi negatif menetap terlalu lama. Gunakan 7 emosi positif sebagai bahasa utama untuk berbicara dengan diri Anda sendiri. Itulah satu-satunya cara untuk mengaktifkan kekuatan luar biasa yang tersimpan di bawah sadar Anda. Sebagai penutup, saya ingin Anda bertanya pada diri Anda sendiri sebelum tidur malam ini. Benih apa yang paling banyak saya tanam di pikiran saya hari ini? Apakah itu benih harapan atau benih kekhawatiran? Pikiran bawah sadar adalah stasiun pengirim dan penerima yang sangat kuat. Namun, ia tidak bekerja sendiri. Ia membutuhkan perangkat keras yang bisa memproses sinyal-sinyal ini dengan lebih efisien. Bagaimana jika saya katakan bahwa otak Anda sendiri adalah sebuah pemancar dan penerima getaran pikiran? Di bab selanjutnya, kita akan membahas tentang otak. Kita akan melihat bagaimana organ fisik ini bekerja sama dengan pikiran bawah sadar untuk menangkap ide-ide besar dari semesta. Setelah kita menjelajahi labirin pikiran bawah sadar di bab sebelumnya, mungkin Anda mulai bertanya-tanya, di mana sebenarnya semua keajaiban itu terjadi secara fisik? Apakah semua ini hanya konsep psikologis abstrak, ataukah ada perangkat keras di dalam diri kita yang memang dirancang untuk ini? Di bab 13 ini, Napoleon Hill membawa kita pada sebuah penemuan yang sangat futuristik pada zamannya. Beliau memandang otak manusia bukan sekedar gumpalan materi biologis, melainkan sebuah stasiun pemancar dan penerima pikiran. Hill percaya bahwa otak Anda memiliki kemampuan yang mirip dengan prinsip kerja radio. Ia bisa mengirimkan getaran pikiran ke semesta, dan yang lebih luar biasa lagi, ia bisa menangkap getaran pikiran dari orang lain atau bahkan dari sumber kecerdasan yang jauh lebih besar. Mari kita bedah gagasan utama Hill di sini. Beliau menjelaskan bahwa ada 3 komponen utama yang bekerja dalam stasiun radio pribadi Anda. Pertama, ada pikiran bawah sadar. Inilah bagian pemancar atau broadcasting station Anda. Ketika Anda memenuhi pikiran bawah sadar dengan hasrat dan emosi yang kuat, otak Anda mulai memancarkan getaran tersebut keluar. Kedua, ada imajinasi kreatif. Hill menyebut ini sebagai set penerima atau receiving set. Inilah antena Anda. Melalui imajinasi kreatif, Anda menangkap ide-ide, gagasan, atau solusi yang seolah-olah muncul begitu saja dari udara. Dan yang ketiga adalah prinsip autosaran. Ini adalah alat yang Anda gunakan untuk mengatur frekuensi. Melalui autosaran, Anda memilih siaran mana yang ingin Anda pancarkan dan frekuensi mana yang ingin Anda pantau. Makna penting dari bab ini adalah tentang kecepatan getaran. Hill menekankan bahwa otak hanya bisa menangkap getaran yang halus dan tinggi jika ia berada dalam kondisi terstimulasi. Itulah mengapa emosi seperti antusiasme, kasih sayang, atau bahkan energi seksual yang ditransmutasikan menjadi sangat penting. Emosi-emosi ini memanaskan mesin otak Anda, meningkatkan kecepatan getarannya, sehingga antena mental Anda bisa menangkap ide-ide jenius yang tidak bisa dijangkau saat otak Anda sedang dalam kondisi datar atau negatif. Bayangkan prinsip ini dalam kehidupan kita hari ini. Kita sering menyebutnya dengan istilah vibe atau frekuensi yang sama. Pernahkah Anda berada dalam sebuah rapat atau diskusi dengan sekelompok orang, lalu tiba-tiba ide-ide mengalir begitu deras, seolah-olah Anda semua saling terhubung tanpa bicara?
Itulah yang disebut Hill sebagai prinsip mastermind yang sedang bekerja di tingkat getaran otak. Saat dua atau lebih otak selaras dalam harmoni, mereka menciptakan sebuah stasiun pemancar raksasa yang jauh lebih kuat daripada satu otak sendirian. Di era digital sekarang, konsep ini terasa semakin dekat. Kita mengenal Wi-Fi dan sinyal seluler, energi yang tidak terlihat tapi mampu memindahkan data dalam jumlah besar. Hill menantang kita untuk percaya bahwa otak kita jauh lebih canggih dari teknologi manapun yang pernah diciptakan manusia. Relevansinya bagi Anda adalah hati-hati dengan siaran yang Anda terima setiap hari. Jika Anda terus-menerus dikelilingi oleh orang-orang negatif atau berita buruk, otak Anda secara tidak sadar sedang menyetel frekuensinya pada getaran kegagalan. Ambil kendali atas pemancar Anda. Pancarkan kesuksesan, dan secara alami, Anda akan mulai menangkap frekuensi kesuksesan dari dunia di sekitar Anda. Jadi, sebelum Anda tidur malam ini, bayangkan otak Anda sebagai pusat komando yang sedang bersiap untuk memancarkan visi terbesar Anda ke seluruh penjuru semesta. Memahami otak sebagai alat fisik getaran adalah langkah besar. Namun, masih ada satu pintu lagi yang harus kita buka. Sebuah pintu menuju ruang paling suci di dalam kuil pikiran manusia. Sesuatu yang melampaui logika, melampaui 5 sensor, dan seringkali dianggap sebagai bisikan Tuhan atau intuisi murni. Kita akan membahas langkah terakhir menuju kekayaan dalam bab penutup yang legendaris, yaitu indera keenam. Akhirnya, kita telah sampai di puncak dari seluruh filosofi ini. Kita sudah membangun fondasi dari hasrat, menyusun rencana, melatih pikiran bawah sadar, hingga memahami otak sebagai stasiun pemancar. Sekarang, bayangkan jika ada sebuah pintu rahasia di dalam pikiran Anda yang jika dibuka, memberikan Anda akses langsung ke seluruh pengetahuan di semesta. Sebuah indera yang bisa memperingatkan Anda akan bahaya sebelum itu terjadi, atau membisikkan peluang emas tepat di saat yang paling krusial. Selamat datang di bab 14, indera keenam. Napoleon Hill menyebutnya sebagai kuil kebijaksanaan. Ini adalah prinsip ke-13, puncak dari piramida kesuksesan yang telah kita pelajari. Indera ini bukan sesuatu yang bisa Anda beli atau pelajari secara instan. Ia adalah hasil akhir dari penguasaan 12 prinsip sebelumnya yang menyatu menjadi sebuah kekuatan spiritual yang dahsyat. Apa sebenarnya indera keenam itu? Hill menjelaskannya sebagai bagian dari imajinasi kreatif. Melalui indera inilah, kecerdasan tak terbatas berkomunikasi secara sukarela dengan pikiran Anda tanpa Anda perlu memintanya. Inilah titik di mana pikiran manusia yang terbatas bersentuhan dengan pikiran universal yang tidak terbatas. Hill menekankan bahwa indera keenam tidak akan bisa dipahami oleh orang yang belum benar-benar menguasai prinsip-prinsip sebelumnya. Ini adalah kematangan mental yang paling tinggi. Untuk menjelaskan bagaimana indera ini bekerja, Hill membagikan sebuah rahasia pribadi yang sangat menarik tentang penasihat tak terlihat atau invisible counselors. Setiap malam sebelum tidur, Hill melakukan sebuah ritual imajiner. Di dalam pikirannya, ia duduk di sebuah meja bundar bersama tokoh-tokoh besar dunia yang ia kagumi, seperti Abraham Lincoln, Napoleon Bonaparte, Thomas Edison, hingga Charles Darwin. Hill tidak sekedar membayangkan mereka, ia berkonsultasi dengan mereka. Ia meminta keberanian dari Lincoln, kesabaran dari Edison, dan ketajaman rencana dari Napoleon. Meskipun ia tahu ini hanyalah permainan imajinasi, Hill menemukan bahwa melalui latihan ini, indera keenamnya mulai bangkit. Tokoh-tokoh ini mulai berbicara memberikan solusi yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya oleh logika sadarnya. Inilah pesan utama Hill. Indera keenam akan muncul sebagai firasat atau inspirasi yang tiba-tiba. Ia akan membantu Anda menghindari bencana dan membimbing Anda menuju pencapaian yang sebelumnya tampak mustahil. Mari kita bicara tentang relevansinya di masa kini. Kita sering mendengar para CEO sukses atau investor papan atas berkata, "Saya hanya mengikuti firasat saya," atau "insting saya mengatakan ini adalah langkah yang benar." Apa yang mereka sebut insting atau gut feeling sebenarnya adalah indera keenam yang sedang bekerja. Di dunia yang begitu cepat dan penuh dengan data ini, logika seringkali tidak cukup.
Ada kalanya Anda harus mengandalkan getaran batin yang muncul setelah Anda mengisi pikiran Anda dengan pengetahuan dan persiapan yang matang. Indra keenam adalah pelindung Anda. Saat Anda merasa ada sesuatu yang tidak beres dalam sebuah kesepakatan bisnis, meskipun di atas kertas semuanya tampak perfect, itu adalah indra keenam Anda yang sedang memberikan peringatan. Hill ingin kita tahu bahwa setiap jenius, apakah itu ilmuwan, pengusaha, atau seniman, sebenarnya sedang menggunakan indera ini. Mereka tidak hanya berpikir, mereka mencangkup ide dari frekuensi yang lebih tinggi. Dan kabar baiknya, pintu ini terbuka untuk Anda juga, selama Anda bersedia membangun kebiasaan mental positif secara konsisten. Jadi, janganlah takut untuk percaya pada bisikan lembut di dalam hati Anda. Itu mungkin bukan sekedar imajinasi, tapi indera keenam Anda yang sedang mencoba membimbing Anda menuju kuil kebijaksanaan Anda sendiri. Kita hampir sampai di garis akhir perjalanan besar ini. Kita sudah memegang kunci untuk kekayaan lahir dan batin. Namun masih ada satu rintangan terakhir yang bisa meruntuhkan semua yang telah kita bangun. Sebuah benteng pertahanan terakhir yang dihuni oleh musuh-musuh lama manusia, musuh yang membuat indera keenam kita menjadi tuli dan keyakinan kita menjadi lumpuh. Di bab terakhir, kita akan belajar cara menaklukkan 6 ketakutan dasar. Kita akan belajar cara membersihkan pikiran kita dari racun ketakutan agar semua prinsip yang telah kita pelajari bisa bekerja dengan sempurna. Kita telah sampai di garis akhir perjalanan ini. Kita sudah mempelajari semua instrumen untuk membangun kekayaan, mulai dari hasrat yang membara hingga keajaiban indera keenam. Tapi, pernahkah Anda merasa, meski semua senjata sudah di tangan, ada sesuatu yang menahan langkah Anda di pintu keluar? Sesuatu yang tidak terlihat, namun terasa sangat nyata dan melumpuhkan. Napoleon Hill menutup mahakaryanya dengan sebuah peringatan keras. Beliau mengatakan bahwa sebelum kita bisa menggunakan filosofi ini dengan sukses, kita harus siap mental untuk menghadapi 3 musuh internal yang seringkali bekerja dalam bayang-bayang: keraguan-raguan, kebimbangan, dan ketakutan. Di bab terakhir ini, kita tidak akan belajar teknik baru, melainkan kita akan melakukan pembersihan besar-besaran pada pikiran kita. Kita akan membedah apa yang Hill sebut sebagai 6 hantu ketakutan dan belajar bagaimana cara mengusir mereka selamanya dari hidup kita. Hill memulainya dengan sebuah fakta yang sangat membebaskan. Ketakutan hanyalah sebuah kondisi pikiran, dan karena itu adalah kondisi pikiran, maka ia bisa dikendalikan dan diarahkan. Namun, sebelum bisa mengendalikannya, kita harus mengenali musuh-musuh kita. Hill menyebut ada 3 musuh yang saling berkaitan. Keraguan-raguan mengkristal menjadi kebimbangan, dan keduanya menyatu menjadi ketakutan. Ada 6 jenis ketakutan dasar yang paling sering menghantui manusia. Ketakutan akan kemiskinan, kritik, kesehatan yang buruk, kehilangan cinta seseorang, usia tua, dan kematian. Dari keenamnya, ketakutan akan kemiskinan adalah yang paling merusak. Ia melumpuhkan daya nalar, menghancurkan imajinasi, dan membunuh rasa percaya diri. Hill mengingatkan kita bahwa jalan menuju kekayaan dan jalan menuju kemiskinan mengarah ke arah yang berlawanan. Jika Anda menginginkan kekayaan, Anda harus menolak untuk menerima kondisi apapun yang mengarah pada kemiskinan. Selain itu, ada satu lagi musuh yang Hill sebut sebagai kejahatan dasar ke-7, yaitu kerentanan terhadap pengaruh negatif. Hill menekankan bahwa pikiran manusia itu seperti spons. Jika Anda tidak menutup pintu pikiran Anda rapat-rapat, orang lain akan meracuni pikiran Anda dengan pesimisme dan kelemahan mereka. Makna penting yang ditekankan penulis adalah, Anda memiliki kendali mutlak hanya pada satu hal, yaitu pikiran Anda sendiri. Ini adalah hak prerogatif ilahi yang diberikan kepada manusia sebagai alat untuk menentukan nasibnya sendiri. Mari kita lihat bagaimana hantu-hantu ini muncul di dunia modern kita. Ketakutan akan kritik hari ini mungkin sudah bukan lagi soal omongan tetangga, tapi ketakutan akan komentar negatif atau jumlah like di media sosial.
Berapa banyak ide bisnis hebat yang tidak pernah dimulai hanya karena kita takut terlihat bodoh di depan orang lain? Atau lihatlah ketakutan akan kesehatan yang buruk. Banyak orang hari ini justru mengundang penyakit karena mereka terlalu mengkhawatirkan penyakit tersebut. Sebuah fenomena yang Hill sebut sebagai sugesti diri yang negatif. Relevansi bab ini sangat kuat. Kesuksesan finansial tidak akan pernah bertahan di tangan orang yang jiwanya masih dihantui oleh ketakutan-ketakutan ini. Hill menyarankan kita untuk melakukan analisis diri yang jujur. Tanyakan pada diri Anda, hantu mana yang sedang berdiri di jalan saya? Apakah itu ketakutan akan pendapat orang lain? Ataukah kebimbangan untuk mengambil keputusan besar? Gunakan kekuatan kemauan Anda untuk membangun tembok pertahanan mental terhadap semua pengaruh negatif, termasuk dari kerabat atau teman yang mungkin berniat baik, tapi memiliki pola pikir yang sempit. Ingat, hidup adalah tentang mengambil kendali atas stasiun pemancar di otak Anda. Akhirnya, kita telah menyelesaikan seluruh bab dalam buku luar biasa ini. Napoleon Hill menutupnya dengan sebuah janji, bahwa setiap orang yang menguasai pikiran mereka sendiri bisa memiliki apapun yang mereka inginkan. Tidak ada alasan, tidak ada ruang untuk kegagalan bagi mereka yang sudah mengusir hantu-hantu ketakutan dari jiwanya. Sekarang, buku ini bukan lagi milik Napoleon Hill, ia adalah milik Anda. Rencana sudah ada di tangan, mastermind mungkin sudah Anda bentuk, dan pikiran bawah sadar Anda sudah siap menerima perintah. Tugas Anda sekarang hanyalah satu, melangkah. Jadilah tuan atas nasib Anda sendiri, jadilah kapten bagi jiwa Anda sendiri. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung perjalanan panjang membedah mahakarya Napoleon Hill ini. Kita telah melewati semua bab, mulai dari kekuatan hasrat hingga cara menaklukkan hantu-hantu ketakutan yang seringkali bersembunyi di sudut pikiran kita. Apa yang bisa kita simpulkan? Inti dari seluruh buku ini sebenarnya sangat sederhana, namun sangat mendalam, yaitu kekayaan adalah kondisi pikiran. Napoleon Hill mengingatkan kita berkali-kali bahwa satu-satunya hal yang benar-benar bisa kita kendalikan secara mutlak di dunia ini adalah pikiran kita sendiri. Kekayaan, ketenangan pikiran, dan kebahagiaan bukanlah hasil dari keberuntungan semata, melainkan hasil dari cara kita mengarahkan stasiun pemancar di otak kita untuk menangkap frekuensi kesuksesan. Ingatlah, sukses tidak membutuhkan penjelasan, namun kegagalan tidak mengizinkan alibi. Jangan biarkan bengkel setan atau pengaruh negatif orang lain merusak rencana yang sudah Anda susun dengan susah payah. Anda adalah kapten bagi jiwa Anda sendiri karena Anda memiliki kekuatan untuk memilih benih apa yang ingin Anda tanam di dalam pikiran bawah sadar Anda. Sekarang, buku ini telah selesai dibahas, namun perjalanan Anda baru saja dimulai. Langkah pertama yang paling sulit sudah Anda ambil dengan menyelesaikan pembahasan ini. Sekarang, saatnya mengubah semua pengetahuan yang sudah diorganisasi ini menjadi tindakan nyata. Sebelum saya benar-benar menutup seri ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena sudah setia menemani perjalanan bedah buku ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian merasa pembahasan buku Think and Grow Rich ini memberikan perspektif baru atau membakar semangat kalian, jangan lupa untuk klik tombol like dan bagikan pendapat kalian di kolom komen. Saya ingin tahu, prinsip mana yang menurut kalian paling menantang untuk diterapkan. Dan buat kalian yang tidak ingin ketinggalan bedah buku legendaris lainnya yang akan mengubah cara kalian memandang hidup, pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga untuk share video atau channel Bahasin Buku ke teman, keluarga, atau rekan kerja kalian. Mari kita bangun komunitas yang sama-sama ingin bertumbuh dan menjadi kaya. Bukan hanya materi, tapi juga kaya secara mental dan jiwa. Saya pamit undur diri dari seri Think and Grow Rich ini. Tetaplah bermimpi besar, tetaplah gigih, dan yang paling penting, kendalikan pikiran Anda. Sampai jumpa di bedah buku selanjutnya hanya di channel Bahasin Buku. Salam sukses!